bukan materinya, tapi kondisi hati kita merasa memiliki atau tidak. Paham di ngomong kita kan? Ya, kita paradigma ini kita bangun bahwa apapun yang ada di tangan kita ini hanya titipan Allah. Pada saat diambil ya silahkan, kita ikhlas. Kita dikasih anak, titipan Allah. Ketika mati nangis nggak? Kenapa? Ya karena sudah muncul merasa memilikinya. Kalau itu titipan Allah, ya kita juga akan memelihara anak kita sebagai titipan sebaik-baiknya. Iya, dicebokin, disusuin, diurusin, disekolahkan, dipesantrenkan, biaya kita keluarkan semuanya. Pada saatnya diambil, ya silakan milik Allah kok. Nah, orang yang usahanya tempat penitipan sepeda motor, ketika orang ambil motornya lalu dia menangis kan lucu. Jadi artinya bagaimana? Menumbuhkan kesadaran bahwa semua ini titipan Allah ternyata tidak mudah. Bukan hanya orang biasa, kiainya sekalipun juga tidak mudah untuk meyakini bahwa ini titipan Allah. Paling-paling mung cangkem, omongan saja di mulut saja kan. Nyatanya nangis juga kok. Nah itu. Jadi artinya itu satu. Kita karena dari rasa memiliki, kita semakin banyak mengalami kekecewaan. Karena rasa kepemilikan kita akhirnya mengatur Tuhan, ngeresokin Tuhan. Ya, karena karena itu milik kita. Nah, resiko yang tertinggi ketika ada dua pihak yang mengklaim sebagai pemilik atas satu materi, suatu benda, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Kalau rumah ini ada dua orang mengklaim, Pak Ibnu mengatakan ini rumah saya, ini sertifikatnya. Pak Afkar mengatakan ini rumah saya, ini sertifikatnya. Dan banyak sekali di Jakarta, di Cirebon, itu ada dua orang punya sertifikat yang sama atas sebidang tanah. Betul nggak? Sama-sama klaim ini milikku. Apa yang terjadi? Dibawa ke pengadilan berurusan. Betul nggak? Nah, ketika engkau mengklaim ini milikku, maka siap-siaplah Anda berurusan dengan Tuhanmu. Udah paham? Iya, ujungnya Pak masuk penjara loh. Sertifikat kamu ini palsu. Semua sertifikat adalah palsu. Dari awalnya udah palsu. Anda punya sertifikat, oke. Dari mana beli? Dari A. A-nya dari mana? Dari B. Ini dari asal usul tanah, dari C. Di ujungnya dari mana? Dari ngerampok kok. Karena Tuhan tidak pernah membuat tanah ini pemilikan kepada sertifikat, nggak ada. Tuhan tidak pernah mengeluarkan sertifikat kok. Yang membuat Indonesia punya tanah dari Sabang Merauke itu beli dari mana? Oli tuku beli negara ke? Oli apa? Ini di Pulau Sangat. Di Pulau Sangat nih, iya. Termaya. Saya nyewa tanah PU untuk nanam jeruk. Kemudian daripada tanah nganggur nggak diproduktif, ya udah saya beli garapanya sebatas 100.000. Ya beli garapan bukan beli tanah. Saya habis nganggur sih, mubazirkan saya yang jeruk. Itu tanah PU. Dari mana PU-nya? Tanah Timbul. Di sebelah timur Cimanuk. Kali Cimanuk. Nah, tanah Timbul Kali Cimanuk kan karena sana sebelah baratnya erosi. Banyak tanah orang yang dulunya hilang, bergeser akhirnya ke
sebelah Pulau Sanak. Betul nggak? Iya. Sungai itu airnya mengalir karena erosi, jadi akan berubah. Banyak tanah yang hilang di sebelah barat Simanu Banga 2 tuh, ya kan gitu. Lalu menimbulkan tanah baru, namanya tanah timbul di sebelah timur Cimanu. Yang timbul punya negara, kalau yang hilang Salah. kan bulit lu. Sing hilang musbae, sing nongol dekat kita. Betul nggak? Iya, salahnya. Ini urusnya ruwet. Kalau Allah mah memiliki tanah nih yang memang asli yang dia yang bikin je. Kalau kita hanya klaim semuanya itu. Iya kan? Nah itu masalah jadi persoalan. Mungkin nanti bisa kita bikin satu kajian khusus tentang psikologi kepemilikan. Ya, dalam seberapa besar pengaruhnya rasa memiliki dalam membangun kebahagiaan. Ya. Jadi artinya dalam artian begini, ini orang salah paham lagi. Saya sengaja bikin pondok pesantren Carang Pinggan tidak menggunakan simbol-simbol keluarga. Karena saya dulu pernah bikin pondok namanya Yasinia, nama bapak saya. Kenapa di sini kok Cadang Pinggan? Ya karena ketika saya nembusnya Yasinia, masyarakat sekitar sebagai penonton. Pondoknya Kiai Yasin, bapaknya Buya Sakur. Ya sudah. Nah, kenapa namanya Cadang Pinggan sekarang? Supaya masyarakat sekitar kita ikut serta merasa memiliki. Artinya tanah ini saya beli dan saya wakafkan untuk Allah. Maksudnya diwakafkan untuk Allah bukan ya Allah ini tanahnya buat kamu, bukan begitu. Artinya tanah ini saya lepaskan dari hak milik saya, dari turunan saya, dan tidak boleh diwaris karena ini untuk kepentingan masyarakat umum, mencerdaskan anak bangsa. Itu maknanya wakaf tuh. Iya kan? Iya. Betul nggak? Iya. Kalau saya mati diwaris nggak? Ya enggak dong. Ini sudah milik masyarakat. Namanya Pondok Cadang Pinggan. Nah itu maksud saya dengan cara semacam ini saya ingin membangun rasa mengikut serta memiliki. Ini penting juga. Tapi bukan memiliki ngatur. Itu artinya ikut memikirkan ya. Nanya Buya santrinya makannya apa, berapa banyak anak yatim disantuninya. Ini saya ada rezeki barangkali bisa manfaatkan 500.000. Ya alhamdulillah. Itu namanya merasa memiliki. Saya lagi bangun, datang orang lagi apa ya, ini mau bikin asrama. Oh iya, oke nanti besok saya kirim pasir 2 truk. Itu yang mendorong itu karena ada merasa memiliki. Pondok ini adalah bukan miliknya Buya Sakur, tapi miliknya seluruh masyarakat Indramayu, khususnya adalah daerah Cadang Pinggan, juga Gemriwang dan Tasmaya sekitarnya itu kan begitu. Betul enggak? Iya. Nah ketika saya kurang tanah karena ikut merasa memiliki, ya udah Buya ini kalau di pasar mah harganya 2 kintal sebatan nih. Ya udahlah sekintal aja lah sebatan. Ini mah enggak. Karena tidak merasa memiliki, saya beli tanah sebelah diperlukan yang sebenarnya 2 kintal sebata, dia mintanya 12 kintal. Karena tidak merasa memiliki. Mumpung kesempatan. Betul enggak? Iya. Dan ini terjadi bukan katanya. Akhirnya saya larinya ke mana? Ke selatannya. Mentok sana sih. Udah. Malah dijadikan kesempatan. Nah itu juga perlu rasa membangun rasa memiliki. Wah, jadi nanti bisa kita tafsirkan
Ini gara-gara rasa memiliki kita jadi susah. Ya bukan begitu maksudnya. Ya maksudnya itu adalah rasa memiliki itu artinya kita ikut merasa menikmatinya, bahwa ini adalah sebagai aset kita bersama. Nanti yang pinter-pinter bah anak-anak kita semuanya anaknya Buya mah belum tentu sekolah di sini kok. Ini anak saya sekolahnya di Jogja ya, di Solo, di Semarang. Ya, yang di sini ada anak-anak orang-orang Indramayu. Ya kan semacam itu.